Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, how are you today? Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 6. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak yuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah bentuk usaha bersama, baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bekerja sama, tentu saja tujuan kita akan lebih mudah dicapai. Nah, berikut ini adalah manfaat kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara. 1. Dengan bekerja sama, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, perdamaian dan stabilitas antar negara-negara di Asia Tenggara dapat tercipta. Dan yang ketiga, tentu saja dengan bekerja sama, semua negara di Asia Tenggara dapat saling membantu antar sesama negara ASEAN agar dapat tumbuh bersama dan maju bersama-sama. Seperti apa saja sih bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN? Nah, kita bagi yuk menjadi 4 kelompok besar. Kita perhatikan kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan keamanan. Lalu apa saja bentuk kerjasamanya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama setiap negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN adalah industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu adalah suatu persetujuan dalam bidang pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di semua negara ASEAN tanpa terkecuali. AFTA digunakan untuk meningkatkan daya saing antar negara ASEAN. Daya saing dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan dihapusnya bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, AFTA bisa meningkatkan investasi dari pihak asing secara langsung kepada negara-negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. ASEAN Cooperative Organization atau dikenal Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni.
2. Pertukaran pelajar. Selain beasiswa, universitas di Asia Tenggara juga menyediakan sistem pertukaran pelajar dengan kegiatan dan waktu yang berbeda-beda. Umumnya pertukaran pelajar berlangsung selama 4 minggu atau selama 1 semester. 3. Pertemuan terkait pendidikan. Ada beberapa pertemuan yang berhubungan dengan pendidikan di Asia Tenggara dan negara sekitarnya. Salah satunya di tahun 2012, ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Peserta pertemuan ini adalah guru-guru dari beberapa negara di ASEAN. 4. Olimpiade Pendidikan. Negara-negara ASEAN juga sering melakukan kegiatan olimpiade antar negara. Misalkan, Olimpiade Sains dan Matematika untuk semua pelajar dari seluruh negara Asia Tenggara. 5. Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Menteri Pendidikan dari negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara. Selain itu, setiap negara terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Asia Tenggara. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan dalam hal makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau dikenal ATA. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yaitu SEA Games. Berikut ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Ministers Meetings yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah kids, sekarang sudah tahu kan apa saja contoh kerjasama ASEAN ini?